ingin mendapat sanjungan niat nih. Padahal dia nilu untuk hati, yakin untuk roh miminak muari si meninggal. Si ngusung yakinan lain naga untuk roh itu untuk mirak kena puji. Nah, apa jadi ini model senang? Gedor setelah hadiah kau kana, sedekah kau pahala, hadiah kepala talil pala yasin perumpama yopa ijuknya dekah kau kalapa kupung. Ya? Nah maka ni pernah mau aku sampai ke masalah saya sedih. Maaf aku. Amal ibadah itu ada yang hidup, ada yang mati. Tidak terkecuali sholat, puasa, haji, umroh dan lain sebagainya. Ada sholat yang hidup, ada sholat yang mati. Tapi contohnya sholat yang hidup yang dilaksanakan dan penuh kekhusyukan, kemudian ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sholat yang hidup, sholat hadiah. Harapannya kan demikian. Jelma si sholat deh agak khusyuk, jelma si sholat deh agak ikhlas. Silamun nih agak umpama agak jujur. Aina dalam suuzon kita ada jujur gila sembahyang hadiah memahami kan atau ya agak sembahyang hadiah bang melamun aku je asal ya temuan mame apa ada bicara ku asal mau sholat hadiah batal jadi hadiah mau maka ni mau isa ku keni perumpamaan nolong ulun di sel polisi agang gagah jelma di sel sangon ngam lagi buron ini perumpamaan ya kita maaf ayalah kata nang banyak ke polisi najo dah ya saya kena support. Nah maka notin kembali ku jelas kok ada amal ibadah yang hidup, ada amal ibadah yang mati. Amal ibadah yang hidup bisa memberikan manfaat jama sapa sing laksana kene nanti semenjak dia di kuburan sampai yaumil mahsyar. Nah sedangkan ibadah si mati ini mak ngedok manfaat sekali. Makan pernah ku gambar kok umpama keti ibu-ibu sini makan ibu-ibu ya. Nah meteo ngusung manuk mati agapi kunan pakatong jama petiyuhan ngantan namanya penulung lain senang ngari itu ketian kalau ngetok ke budak. Nah jadi ini dari ibarat nanti nih musung amal ibadah si mati nanti pun di akhirat ngetok guna amal ibadah si mati ini jenuh saya contoh aja sholat kosong daripada zikir sama sekali mawe ngedok hawa zikir ya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum mau enggak kadok. Tapi lagi nah ibu-ibu luot kan ya. Ibu-ibu luot. Nah mane pak ne buyung mulang jak pasang ngusung ulu disimba. Begitu agak asal harus jadi basuh cepet. Allah tijakan api ibu pemuai pokoknya mati ngedok tantu sembahyang itu membaca jahat tapi apa temuan nama ibu nah temuan apa kecalan sembahyang maang di kewang iwak
Nah, jadi sedih dan contoh si amal ibadah si mati. Jadi si maksud la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dulu solat kalau kalian lagi mabuk. Jadi mabuk temun. Solat ni maksah. Solat sekalipun tidak sah, haram yang buai. Kena mabuk model seno, kunggak kadoh, ya solat nu mati. Nah, bangunnya itu Allahu Akbar. Siapa sedingok ini? Zat yang tiada bermisal sedingok dan ngingok ke Allah. Ya, ngingok ke Allah, ngingok ke gelar ni dah sedih. Allah, zat yang tiada bermisal, itulah zat Allah. Seketingok si pandai menciptakan, pandai menyempurnakan, si ngeniram rezeki, ngeniram hidup segala macam. Keumpama kok nama seorang laki-laki itu Ahmad. Ahmad si dacok nulung neram ngedoh ke balu kaleng api jelma ni. Ayam gelang. Jadi umpama Allahu Akbar, si ingat kepada Allah, tidak ingat kepada siapa yang punya nama Allah. Injis gelar ni sembahyang nyembah nama. Nah, maka ikin ingat Allah, tapi ingat siapa yang punya nama Allah. Seno si betul. Bapak-bapak juga jelas ya maksudnya. Kedua. Oleh sebab senolah maka salah seorang daripada tokoh tasawuf, dan beliaunya juga terkenal. Nah, juga arti ini dalam silsilah thariqah. Siapa gelar ni beliau ini? Abu Yazid Al-Bistami. Api yani Abi Yazid Al-Bistami kabat ibadah thalathina sanatan. Saya pernah mengalami kabat, arti si kabat gelap hati ini dalam beribadah selama 30 tahun. Nah, ini pengalaman ni Abi Yazid Al-Bustami. Padahal beliau ini seorang tokoh sufi. Kemudian juga termasuk dalam silsilah thariqah Naqsabandiyah. Abu Yazid Al-Bustami termasuk di sana. Ia pernah mengalami gelap hati ini. Nah, sakana patalatina sanah, 30 tahun lain sombong. Jadi diguai kena solat tapi dalam keadaan kabat. Diguai kena puasa dalam keadaan kabat. Ia pandai ngerasa kabat dari mana menganti. Ia jak pernah ngerasa matawak. Kadang kena ram aku masam terang mengkum tu supaya kabat. Jadi membuta. Pagi ya pi dibingi mantilah ada pagi di Mekong, ada pagi kau kayak kedom ni, pagi dibingi. Nah, kira beliau ni jak pernah ngerasa mawah, maka ia dacok ngocak ni nyaku menggelap hatiku selama 30 tahun. Nah, dalam kegelapan hati ini beliau segi faraitu qailan yaqulu li, saya pernah bermimpi ada seseorang yang berbicara kepadaku. Iman yang ngeluh pada cara ni gelap becok. Nah, mawek nyaman, mawek nikmat dirasa dalam beribadah. Nah, buru-buru aduh, mak untuk terasa nikmat sekali. Nah, maka dalam yang mimpi buat seseorang saya berbicara, api cawa ni, ya Aba Yazid, Aba Yazid, khazanatuhu mamlu'atun minal ibadah. Perbendaharaan Allah itu dipenuhi dengan ibadah.
Kegemasa reti ini perbendaharaan dari Allah harus reti ini penuhi umurmu, penuhi waktumu untuk beribadah kepada Allah. Fa in aradta al-wusul ilaihi fa'alaika bidzillah wal iftiqar. Kalau engkau ingin bahwa beribadah sampai wusul kepada Allah, ibadahmu sampai kepada Allah, itu aja masalah nelpon nyambung, awek salah nomor, toh ono neram Jawa kena timbal, ada bahasa. Nah, apa caranya? Fa'alaika bidzillah wal iftiqar, wajib engkau mesti menghinakan dirimu dan merasa butuh kepada Allah. Kadang-kadang orang kan nak merasa butuh, kadang-kadang merasa hina, padahal kiagarotin aslinya sangun kan diciptakan daripada sesuatu yang hina, ditempatkan di tempat yang hina, bagun ngerasa mulia. Kineran di mulia saya mungkin awet dijawab. Ya. Kemudian adu butuh tapi mak merasa butuh. Nah, mulai timbul upayaku badan. Nah, di mak butuh sama Tuhan bijak. Mulai upayaku badanku. Tapi temuan pada daco ono. Dikeni Tuhan kau sakit ipon. Kena sejam mungkin harga ke dia. Nah, ya, nah maka ini sembilan. Berarti ini dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, audisi pertama si harus dijaga. Pertama zillah. Berarti ini merasa penuh kehinaan. Di saat naram sujud, tipik ko tagak dalam sejadah hudi. Lebon konyin, arti ini kemauan badan, seolah-olah neramatin betul sujud di hadapan Allah. Allahu Akbar, sujud, baca tasbih ni sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, dan segala puji untukmu ya Allah. Neram ngerasa hina titumus kok kening. Nah, itu zillah. Dan zillah dan iftiqar, merasa butuh kepada Allah, senanglah si hakikatnya ini sujud saya. Ya. Hakikat sujud itu menghinakan diri, memperhambakan diri di hadapan Allah. Kina kita tu mas kegawah ulu neran, kau sudah bijak selesai, tu mas mak ngedok bekas sampai di tengah masyarakat pagun ngasa mulia, pingin dimuliakan, sujud ni mak ngedok kesam. Ya, kenapa? Maksudnya di salat ini pelaksanaan sholat ini supaya akim, dirikan sholat itu. Artinya ajaran sholat diguai konaran di kehidupan dalam sehari-hari walaupun tidak dalam sholat. Nah maka oleh sebab senola Al-Imam Al-Mutawalli juga tuh moneh dengan di penjelasan. Api yang ini Imam Al-Mutawalli, beliau pernah berbicara al-faqiru fi hadhihi dar kal jalis fi baitil khala. Orang yang butuh kepada Allah itu yang masih di dunia ini, perumpamaannya Imam Mutawalli itu persis injo ulun si mejong long wise. Nah, ini Imam Mutawalli. Jadi maksudnya apa?
reti ni dang mira agar dibujuk ulun, dang mira agar pas lain makin mengharap ridha Allah. Ya betul lah hidup ditawai dan dalam doa munajat ilahi anta maksudi. Ya. Nah sebab senar je nak sinram ningok gila mirak ni gawas sewa dah kena bujuk mawa. Mirak kena bujuk. Mak wei ngedok pasal yang bujuk ni. Apa perasaan di hati? Nah inilah. Nah maka dijelas kata Imam Mutawalli, fa in raddal bab alaihi qada hajatahu wa kharaja masturan lam yara ahadun lahu auratan. Ya seandainya seseorang yang duduk di dalam WC itu pintunya tertutup, qada hajatahu, nah maka dia menunaikan hajatnya. Senganggok ada yang menunaikan hajat. Mana mengapi mak ngedok si mendok ni walaupun celana dibuka, injang dibuka, mak wek ngedok si mendok. Nah kemudian karena di saat pintu WC tertutup, auratnya terbuka, keluar dari WC, pintu WC terbuka, auratnya tertutup. Betul, harus sindiran itu cuman mau disindir kena medisa. Bang mendelong WC. Nah, tapi inji ini Imam Mutawalli demikian. Nah sedangkan beliau sendiri wa in fatahal bab, kalau pintu WC itu terbuka, kasyafa auratahu wa hataka sariratahu wa la'anahu kullu man yarahu. Sedangkan kalau pintu WC itu terbuka, nah dianggap pintu WC ya delok, tentu ini nampak aurat ni nampak, kemudian rahasianya pun diketahui orang. Dan seluruh orang yang melihat dia tentu mencaci ni. Temuan orang kita lihat dan ngejong buka celana. Nah segagal tunjuk-tunjuk. Nah jadi itulah ibarat. Nah jadi sama dengan ni dalam mati ni kini ikut tuntunan torikoh neraka. Awak ngedok seperti nampak dia mau. Sampai ku zikir negawa, zikir dalam hati. Awak ngedok senengis nak zikir. Ya. Sampai hati ni nam kulung WC juga, dacok sambil zikir dalam hati Allah. Nah, tengah orang berguai di Sabah, sediliak orang berguai di Sabah, cuman senang guai. Tapi sesungguh ni Sabah ni laju, zikir ni laju. Nah, mana guai ni hati namanya sangkut walaupun culuk perituk. Kidang jadi mawak sambil mupok zikir mune. Mupok zikir mune. Nah, ini biasa kan kisut pangko pada oleh. Nah, mawak ngadahin kok mupok dengan hati zikir lepai. Nah justru zikir dengan insya Allah ngahalang nak abjad mupok.